Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih, Ibu Mardia Agustina, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadia Rahimah Aulia dengan NPM 251265575. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi ijma dalam hukum Islam. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ijma. Dalam kajian hukum Islam, ijma adalah kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika suatu persoalan tidak ditemukan penjelasannya secara langsung, maka para ulama yang memiliki kapasitas ijtihad dapat bermusyawarah dan mencapai kesepakatan hukum. Karena itu, ijma menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukannya cukup penting karena berfungsi menjaga kestabilan hukum Islam agar tetap terarah dan tidak menimbulkan kekacauan dalam memahami syariat. Selanjutnya, kita masuk pada klasifikasi ijma. Klasifikasi ijma berdasarkan cara terjadinya ada dua macam. Yang pertama adalah ijma shorih. Ini adalah ijma yang paling jelas karena para ulama secara terbuka menyampaikan pendapat mereka dan semuanya sepakat tanpa adanya penolakan. Jadi, bentuknya tegas dan tidak menimbulkan keraguan. Yang kedua adalah ijma sukuti. Kalau yang ini sedikit berbeda. Ada seorang mujtahid yang menyampaikan pendapat tentang suatu hukum, lalu ulama lain tidak menolak atau tidak memberikan bantahan. Diamnya mereka dianggap sebagai bentuk persetujuan. Walaupun tidak sejelas ijma shorih, tetap saja ini dipandang sebagai bentuk kesepakatan menurut sebagian ulama. Selain itu, ijma juga dibagi berdasarkan tingkat kepastian hukumnya. Pertama, ada ijma qot'i. Ini sifatnya pasti dan kuat, sehingga tidak bisa dibantah lagi. Hukum yang lahir dari ijma qot'i wajib diikuti karena sudah dianggap final. Kemudian yang kedua adalah ijma zonni. Berbeda dengan qot'i, jenis ini masih bersifat dugaan kuat, jadi masih memungkinkan adanya ijtihad atau penafsiran ulang. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak semua ijma memiliki kekuatan hukum yang sama. Ada yang benar-benar mutlak, ada juga yang masih memberi ruang untuk perbedaan pendapat. Sebagai kesimpulan, ijma adalah sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Quran dan hadis. Ijma dapat diklasifikasikan berdasarkan cara terjadinya, yaitu ijma shorih dan ijma sukuti, serta berdasarkan tingkat kepastiannya, yaitu ijma qot'i dan ijma zonni. Mayoritas ulama menerima ijma sebagai dalil yang sah dan mengikat. Karena itu, keberadaan ijma sangat berperan dalam menjaga keutuhan, kepastian, dan kesinambungan hukum Islam dari masa ke masa. Baik teman-teman. Demikian presentasi saya tentang ijma dalam hukum Islam. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa ijma memiliki peran penting sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis, terutama dalam menjawab persoalan yang terus berkembang di masyarakat. Melalui ijma, hukum Islam tetap terjaga dan umat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan syariat. Saya menyadari masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi ini, sehingga saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.